Halo, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Namun sebelumnya kita akan membahas bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama, mahkota berfungsi untuk menarik serangga. Kemudian kepala putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Yang ketiga, benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Yang keempat, kelopak berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Yang terakhir adalah tangkai berfungsi melekatkan bunga pada pohon. Nah adik-adik, perkembangbiakan pada tumbuhan memiliki dua cara loh. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif artinya perkembangbiakan pada tumbuhan secara kawin. Nah, berikut adalah tahap perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik, atau disebut juga dengan penyerbukan. Serbuk sari yang menempel di atas kepala putik akan tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Sel kelamin jantan atau spermatozoid akan turun menuju ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari tersebut. Di ruang bakal biji, sel kelamin jantan akan melebur dengan sel kelamin betina atau ovum. Peristiwa ini disebut dengan pembuahan. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Lembaga yang ada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa ada campur tangan manusia. Berikut adalah contoh dari perkembangbiakan vegetatif umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tertanam di dalam tanah dan kemudian menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis dan tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah singkong, wortel, lobak, dan tanaman dahlia. Yang keempat adalah akar tinggal. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contohnya adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan kencur. Yang kelima adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Batang tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contoh tanaman ini adalah stroberi, antanan, arbei, dan rumput teki. Yang keenam adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang tumbuh pada tanaman induknya.
tunas yang tumbuh tersebut jika dipotong bisa ditanam lagi. Contoh tanaman ini adalah bambu, tebu, dan pisang. Dan yang terakhir adalah tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh di bagian tepi daun. Contoh tanaman ini adalah cocor bebek. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin dengan campur tangan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan dengan mengerat batang pohon, kemudian diikat menggunakan tanah dan sabut kelapa. Contoh tanamannya adalah jambu, mangga, belimbing, dan jeruk. Yang kedua adalah dengan cara stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tertentu dari pohon. Contohnya adalah mawar, singkong, dan gamal. Yang ketiga adalah merunduk. Merunduk merupakan cara perkembangbiakan dengan membengkokkan batang atau ranting dan memendamnya di dalam tanah. Contohnya adalah apel dan bougainville. Yang keempat adalah dengan cara menempel atau okulasi. Menempel merupakan cara perkembangbiakan dengan menempelkan suatu tunas muda di batang atau ranting tanaman induk. Contohnya adalah tumbuhan jeruk, durian, dan rambutan. Yang terakhir adalah dengan cara menyambung atau kopulasi. Menyambung merupakan cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menyambungkan batang bawah dan batang atas dari suatu tanaman yang berbeda. Nah adik-adik, sudah jelas bukan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.